Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 30 November, judulnya Tipologi Alkitabiah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Roma 5 ayat 14, 1 Korintus 10 ayat 1-13, Ibrani 8 ayat 5, dan Ibrani 9 ayat 23 adalah ayat-ayat Alkitab yang mengacu pada berbagai tipe atau lambang tipologi Alkitab. Ayat-ayat Alkitab ini menggunakan istilah tipe bahasa Yunani typos atau antitipe bahasa Yunani antitypos untuk merujuk pada cara penulis Perjanjian Baru mendefinisikan hubungan antara ayat atau peristiwa Perjanjian Lama dan maknanya di zamannya sendiri atau di masa depan. Tipologi adalah penafsiran spesifik tentang orang, peristiwa, atau lembaga yang menunjuk kepada Yesus atau realitas-realitas lain yang terkandung di dalam Injil. Tipe berhubungan dengan antitipenya sebagai suatu bentuk penuh atau hampa yang mencerminkan bentuk aslinya. Bahkan jika bentuk yang terakhir, yaitu antitipenya, lebih memenuhi tujuan dari tipe tersebut. Jadi, tipe atau lambang Alkitabiah dibentuk menurut rancangan ilahi yang telah ada secara konkret atau secara konseptual di dalam pikiran Allah dan berfungsi untuk membentuk kegenapan di masa depan, yaitu antitipe atau penggenapan. Sangatlah penting untuk memahami bahwa para penulis Perjanjian Baru tidak secara sembarangan mengaitkan makna tipologis kepada beberapa ayat Perjanjian Lama untuk menyampaikan suatu maksud. Suatu tipe atau lambang di Perjanjian Lama selalu divalidasi dalam tulisan-tulisan nubuat sebelum memperoleh penggenapan atau antitipe dalam Perjanjian Baru. Kita dapat lihat bagaimana Daud muncul di dalam Perjanjian Lama, dan kemudian bagaimana dia digambarkan di dalam Perjanjian Baru. Berikut yang dapat kita pelajari dari cara kerja tipologi melalui contoh Daud. Mazmur 22 ayat 1 juga ayat 14-18 ini menyebutkan tentang Daud. Lalu Yeremia 23 ayat 5, Yesaya 9 ayat 5 dan 6, Yesaya 11 ayat 1-5 ini menyebutkan tunas Daud. Yohanes 19 ayat 24 menyebutkan antitipe atau penggenapan yang dilambangkan oleh tunas Daud, yaitu Yesus. Dengan melihat ayat-ayat ini, kita menemukan bahwa Perjanjian Lama sendiri menyediakan kunci untuk mengidentifikasi dan menerapkan tipe-tipe atau lambang-lambang di dalam Alkitab. Artinya, para penulis Perjanjian Baru, yang kitab sucinya adalah Perjanjian Lama, diilhami oleh Roh Kudus untuk menggunakan tipe-tipe atau lambang-lambang Perjanjian Lama untuk menyatakan kebenaran yang sekarang. 2 Petrus 1 ayat 12, khususnya tentang Yesus dan pelayanannya. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari, dengan bacaan Alkitab sedunia,
Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Hakim-Hakim pasal 17. Tuhan memberkati kita semua.